Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penilaian dalam Pembelajaran Tematik. Yang terhormat, dosen pengampu Dr. Intan Kusumawati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik. Dan berikut ini adalah anggota kelompok 2, Akila Zahra Khairunisa, Ella, Fioni Ulya, Jessica Bella, Nazaria Putri, Putri Asyakirin, Urai Salsa Leviananda. Dan topik pembahasan yang akan dibahas ada 7. Yang pertama, prosedur pengembangan dan format penelitian. Yang kedua, rubrik dan tugas-tugas kinerja. Yang ketiga, jenis-jenis asesmen otentik. Yang keempat, teknik dan instrumen penilaian. Yang kelima, pengelolaan hasil penilaian. Yang keenam, interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan ketuntasan belajar. Yang ketujuh, pemanfaatan fungsi penilaian. Jadi, penilaian dalam pembelajaran tematik adalah strategi penilaian yang dilaksanakan sebagai berkelanjutan untuk mendapatkan perkembangan pembelajaran yang sudah terlaksana. Adapun tujuan dalam penilaian, yang pertama, untuk mendapatkan penilaian keberhasilan siswa. Yang kedua, untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dan kualitas belajar siswa. Maka dari itu, penilaian adalah evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan perolehan hasil belajar siswa guna dalam menentukan kriteria tertentu. Penilaian perkembangan hasil belajar siswa bukanlah suatu hal yang harus diutamakan, melainkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu aspek menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan anak, keberhasilan suatu pendekatan pembelajaran yang ditentukan guru, dan pengelolaan kelas yang efektif. Hasil penilaian dapat memperoleh beberapa tujuan, di antaranya yaitu dengan memenuhi keperluan atau kebutuhan siswa secara tepat, dengan memposisikan diri dalam berbagai situasi, dapat lebih kondusif dan terpusat dalam pembelajaran sebagai petunjuk bagi siswa, serta dapat berbagi informasi dengan melalui komunikasi yang diberikan kepada guru dan siswa dan lain sebagainya. Yang pertama adalah prosedur pengembangan dan format penilaian. Penilaian memberi informasi yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Penilaian yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang reliabel dan valid. Perlu adanya bukti pendukung yang meyakinkan bahwa penilaian yang menghasilkan informasi tersebut memang berkualitas tinggi. Dalam prosedur pengembangan dan format penilaian, ada 4 yang menjadi pendukung tersebut. Yang pertama ada perencanaan. Merumuskan tujuan penilaian yang paling ingin dicapai, baik tujuan yang ingin dicapai guru maupun oleh siswa. Menentukan kriteria keberhasilan yang ingin dicapai, baik oleh siswa maupun oleh guru. Menentukan teknik dan instrumen yang akan digunakan dalam proses penilaian. Yang kedua, pelaksanaan. Penilaian berlangsung sejak awal sampai dengan akhir proses pembelajaran. Penilaian harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan, lebih dari sekedar salah satu aspek belajar yang harus dicapai sebagai bagian suatu program. Penilaian bisa diarahkan pada proses maupun produk serta program. Yang ketiga, penyusunan dan penyajian laporan. Laporan dari hasil penilaian dirancang dengan mempertimbangkan dari hasil laporan yang telah diterima. Dalam penyusunan laporan dilakukan secara rasional, sistematis, dan secara keseluruhan dengan beberapa saran. Yang keempat, tahap tindak lanjut. Dari hasil pengelolaan informasi dan saran, selanjutnya akan mengambil langkah untuk penyelesaian secara efektif. Perlu diketahui bahwa tidak seluruh kegiatan akhir dilakukan tindak lanjut, dilakukan pada akhir kegiatan penilaian karena penilaian dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya diberikan umpan balik untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa bentuk model alat penilaian yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran tematik. Nah, berikut ini adalah format observasi belajar tematik, bisa dilihat pada gambar.
Ada aspek yang dinilai, skor dan keterangannya. Dan ada format penilaian. Ada aspek yang dinilai, skor, serta keterangan. Baik, di sini saya akan membacakan materi rubrik dan tugas-tugas kinerja. Tugas kinerja merupakan hasil dari suatu pekerjaan siswa yang diberikan oleh guru ke siswa. Penilaian dalam tugas kinerja tidak dapat dinilai dari tes benar dan salah serta kunci jawaban seperti mengerjakan soal pilihan ganda atau esai, melainkan penilaian kinerja dilihat dari kualitas isi dari hasil kinerja, kecepatan atau ketepatan dalam mengerjakan. Penilaian hasil kinerja menggunakan penskoran kinerja dengan memberikan skor dengan rentang 1 sampai 4. Namun dalam penilaian kinerja ini tidak ada umpan balik serta bagian-bagian tugas yang perlu mendapatkan perbaikan. Sedangkan rubrik merupakan suatu alat untuk mengukur dan menetapkan kriteria penilaian tugas siswa dari segi kualitas, kemampuan dalam melakukan atau mengerjakan tugas, seperti membuat laporan, keterampilan, atau proyek atau kinerja spesifik. Dengan membuat rubrik, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa terhadap peningkatan hasil kerja siswa. Rubrik dikatakan sebagai instrumen alternatif yang sangat baik. Dengan melalui rubrik dapat memotivasi siswa dalam mencapai kriteria penilaian yang telah disepakati. Berikut adalah contoh skor rentang nilai untuk memperoleh nilai skor dari hasil tugas kinerja. Berikut adalah rubrik untuk penilaian menulis cerita. Pada contoh rubrik penilaian menulis cerita, terdapat kriteria yang dinilai sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan huruf besar dengan tanda baca. Yang kedua, kesesuaian laporan yang ditulis. Yang ketiga, penulisan. Yang keempat, penggunaan kalimat yang efektif. Untuk standar kelulusan maksimal ditentukan oleh guru, misalnya jika keempat kriteria dengan standar kelulusan maksimal skor 3 untuk semua kriteria. Apabila siswa mendapatkan skor 3 dengan kategori kurang dari salah satu kriteria, maka dalam aspek atau kriteria tersebut perlu diupayakan perbaikan atau perlu ditingkatkan lagi aspek atau kriteria yang kurang dengan bimbingan guru, sehingga aspek atau kriteria yang kurang dapat mencapai standar kelulusan maksimal. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam tugas kinerja siswa. Ini contoh rubrik untuk menilai dalam menulis cerita. Isi kriteria pada rubrik perlu dijelaskan kepada siswa lebih awal sebelum siswa mengawali mengerjakan tugas. Rubrik dapat dibagikan kepada siswa dengan tujuan dari penjelasan isi kriteria rubrik lebih awal. Siswa dapat termotivasi dalam mencapai pembelajaran dan siswa dapat mengukur pencapaian hasil kinerja. Rubrik merupakan pedoman penilaian kerja atau tugas siswa dan guru yang diberikan di awal sebelum siswa mengerjakan tugas. Hal tersebut dilakukan agar siswa mampu memahami kriteria yang terdapat dalam rubrik dan siswa pun mampu mengukur dan menilai hasil kinerjanya. Menurut Arifin pada tahun 2011, mengemukakan bahwa rubrik sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. Berdasarkan pendapat di atas mengenai rubrik, rubrik dapat diartikan sebagai panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan. Guru dapat menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa.
Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Dengan menggunakan rubrik dapat terlihat jelas kelemahan atau kekurangan siswa dalam melakukan proyek serta dapat mengukur kualitas hasil produk yang dibuat atau dikembangkan siswa. Satu rubrik dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan siswa, akan tetapi kriteria rubrik tersebut disesuaikan dengan komponen-komponen pada proyek siswa, serta dapat pula rubrik yang sudah dibuat dalam standar mutu. Dalam rubrik menulis cerita dapat digunakan untuk tahun ajaran berikutnya. Dengan memberikan rubrik kepada siswa, siswa dapat mengevaluasi hasil kinerja sekaligus sebagai panduan untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis asesmen otentik. Yang pertama, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang dikerjakan peserta didik dalam periode waktu tertentu yang melibatkan beberapa kompetensi, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyajian hasil. Dalam pelaksanaannya, guru menyiapkan rancangan dan instrumen penilaian, mengumpulkan serta menganalisis data lalu menyusun laporan. Instrumen yang digunakan dapat berupa daftar cek, skala penilaian, atau deskripsi dengan penilaian produk dilakukan secara holistik maupun analitik. Nah, berikut ini ada contoh penilaian proyek yang dimana bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan langkah, pelaporan, serta kerjasama. Yang kedua, ada penilaian kinerja. Pada penilaian kinerja, guru dapat meminta siswa menjelaskan bagian-bagian proyek yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pengerjaannya. Penilaian berbasis kinerja dapat dilakukan melalui beberapa model seperti yang pertama ada daftar cek, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya bagian-bagian kinerja siswa sesuai indikator yang ditetapkan. Kedua, catatan anekdot, berupa deskripsi yang ditulis guru tentang aktivitas atau perilaku siswa untuk melihat perkembangan mereka dalam mencapai standar. Yang ketiga, ada skala penilaian, menggunakan angka tertentu, misalnya 1-5, yang disertai kriteria atau rubrik untuk menilai kualitas kinerja siswa secara lebih rinci. Yang keempat, ada memori, yaitu penilaian yang dilakukan guru melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas siswa dengan mengandalkan ingatan tanpa membuat catatan tertulis. Penilaian kinerja mempertimbangkan beberapa hal seperti tahapan kinerja siswa, kesesuaian aspek yang dinilai, keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, indikator hasil kinerja yang diamati, serta urutan penguasaan keterampilan siswa. Pengamatan kinerja dapat dilakukan melalui beberapa instrumen seperti penilaian sikap, pertanyaan langsung, pengamatan perilaku, dan pernyataan pribadi. Selanjutnya, yang ketiga ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan karya siswa dalam periode tertentu untuk melihat perkembangan belajar. Karya tersebut dapat berupa puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kelompok, atau penghargaan. Melalui portofolio, guru dapat mengetahui perkembangan pengetahuan, sikap, minat, dan kreativitas. Penilaian portofolio dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan proses dan hasil belajar siswa. Pelaksanaannya meliputi penjelasan konsep portofolio kepada siswa, penentuan jenis tugas, pembimbingan penyusunan pengumpulan dan penyimpanan karya, penilaian sesuai kriteria, diskusi hasil dengan siswa, serta pemberian umpan balik. Penilaian portofolio yaitu ada aspek yang dinilai seperti keberhasilan gambar, kerapian gambar, memenuhi syarat peta, keempat memenuhi komponen peta. Yang keempat ada jurnal. Jurnal merupakan catatan siswa yang berisi ringkasan materi yang dipelajari serta ungkapan perasaan, kesulitan, dan harapan selama pembelajaran. Penilaian jurnal menggunakan rubrik yaitu skala penilaian dengan daftar cek yang membantu penilaian lebih objektif serta memudahkan
siswa memahami kriteria yang dinilai. Yang kelima, ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis meliputi pilihan ganda, isian, dan uraian atau esai. Tes esai menuntut siswa menjawab dengan kata-kata sendiri sehingga dapat mengukur kemampuan kognitif mulai dari mengingat, memahami, menganalisis, hingga mengevaluasi. Secara keseluruhan, penilaian otentik dapat menilai hasil belajar siswa secara menyeluruh serta mendorong siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik dan instrumen penelitian. A. Instrumen penilaian tes tertulis dalam bentuk soal. Ada dua bentuk soal tes tertulis yaitu soal dengan memilih jawaban dan soal dengan mengisi jawaban. Bentuk soal tertulis misalnya pilihan ganda, dua pilihan benar atau salah, dan menjodohkan. Sedangkan soal dengan mengisi jawaban misalnya isian singkat, melengkapi uraian terstruktur atau non-struktur, dan uraian objektif dan non-objektif. Tes tertulis adalah tes soal yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan dan tersedia tempat untuk menjawab soal. Penilaian jenis tes tertulis digunakan untuk mengukur penguasaan atau kemampuan siswa. Berikut contoh dari penilaian tertulis. Selanjutnya yang B, penilaian sikap. Sikap merupakan awal munculnya dari perasaan, sedih atau senang, yang berhubungan dengan bagaimana seseorang dalam menerima sesuatu. Ada 3 komponen yang terdapat pada sikap tersebut, yang ada pada afektif yaitu perasaan yang terdapat dalam diri seseorang tentang suatu hal, kognitif yaitu mempunyai keyakinan tentang suatu objek atau komponen perilaku lebih pada bertindak pada cara-cara tertentu dengan adanya suatu objek. Objek sikap yang harus dinilai ketika proses pembelajaran adalah yang pertama, sikap terhadap materi pembelajaran. Siswa harus memiliki sikap yang baik atau positif terhadap materi atau mata pelajaran. Yang kedua, sikap terhadap guru. Siswa harus memiliki sikap positif terhadap guru, maka siswa akan mengabaikan pembelajaran dan tidak dapat menerima materi dengan baik. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Siswa perlu memiliki sikap yang baik ketika mengikuti proses pembelajaran berlangsung, seperti suasana pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, sikap berhubungan dengan nilai atau norma yang berkaitan dengan suatu materi pelajaran, seperti permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah ataupun rumah. Yang C, teknik penilaian. Ada beberapa teknik penilaian sikap di antara lain yaitu yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, pertanyaan langsung. Guru dapat memberikan pertanyaan langsung atas sikap siswa yang berkenaan tentang sesuatu. Contoh, bagaimana komentar siswa atas peraturan yang diberlakukan di dalam kelas, peningkatan kedisiplinan. Yang ketiga, dari hasil komentar yang diberikan, siswa bisa diketahui sikap siswa tersebut terhadap suatu objek. Dalam mengembangkan sikap siswa, teknik tersebut dapat dilakukan ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, laporan pribadi. Pada teknik laporan pribadi, siswa memberikan tanggapan terhadap suatu fenomena, peristiwa, gejala, suasana, kondisi yang menjadi topik. Berikut contoh indikator dalam mengembangkan sesuai dengan karakter, serta contoh lembar pengamatannya. Selanjutnya, D. Penilaian diri. Teknik penilaian diri dilaksanakan berlandaskan kriteria yang jelas serta objektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penilaian diri harus melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan aspek kemampuan atau penguasaan yang telah ditentukan untuk dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Yang ketiga, menentukan format penilaian dari berbagai jenis yang berupa pedoman, misalnya penskoran, daftar cek, atau skala penilaian. Yang keempat, siswa diminta untuk melakukan penilaian diri.
Yang kelima, guru menelaah dengan menggunakan sampel hasil penilaian serta random atau acak yang bertujuan agar siswa mampu melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Yang keenam, guru memberikan dorongan kepada siswa berlandaskan hasil dari telaah dari sampel penilaian secara acak. Berikut contoh format penilaian konsep diri siswa serta keterangannya. Selanjutnya, pengelolaan hasil penilaian. Yang pertama, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang diajarkan guru, menggunakan berbagai jenis alat penilaian guna mengetahui hasil belajar dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, manfaat pengelolaan hasil nilai. Manfaat dari pengelolaan hasil nilai dapat membantu guru serta siswa dalam mengukur kemampuan siswa itu sendiri agar dapat meningkatkan kompetensi siswa yang belum tercapai secara optimal. Ada beberapa penilaian yang dilakukan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Di antaranya, A. Data penilaian unjuk kerja. Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang didapatkan melalui pengamatan guru pada kinerja siswa yang mencakup beberapa kompetensi. Nah, di sini ada contoh penilaian unjuk kerja. Di sini terlihat tabel. Dari tabel di atas, penilaian untuk unjuk kerja dapat dilakukan menggunakan daftar cek ya atau tidak. Dalam contoh penggunaan mikroskop cahaya terdapat 4 aktivitas yang diamati, sehingga skor maksimum adalah 4. Siswa memperoleh skor 1 jika dapat menunjukkan aktivitas yang dinilai ya, dan skor 0 jika tidak dapat menunjukkan aktivitas tersebut, yaitu tidak. Kelemahan daftar cek adalah hanya memiliki 2 pilihan tanpa nilai tengah, tetapi metode ini lebih praktis digunakan untuk mengamati banyak siswa. Selanjutnya, di sini ada contoh petunjuk penskoran. Jawaban ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor akhir sama dengan skor per skor tinggi dikali 4. Contoh jawaban ya sebanyak 3, maka diperoleh skor 3. Dan skor tertinggi 4, maka skor akhir adalah 3/4 dikali 4 sama dengan 300. Selanjutnya, yang B, contoh skala penilaian. Di sini tampilkan tabel contoh skala penilaian. Petunjuk penskoran skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4, perhitungan skor akhir menggunakan rumus. Contoh, skor diperoleh 11, skor maksimum 4 kali 4 pernyataan dikurang 20, maka sama dengan 20, maka skor akhir 11/20 dikali 4 sama dengan 2,2. Sesuai Permendikbud nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai adalah sangat baik apabila memperoleh skor 3,3 lebih skor. Oke, di sini sesuai penskoran nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai sudah tertera di situ. Selanjutnya, data penilaian sikap. Data penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan antar teman digunakan untuk membantu pembentukan karakter serta menjadi data pendukung bagi penilaian. Sikap oleh guru. Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi atau instrumen untuk mencatat perilaku siswa. Terdapat 2 jenis lembar observasi, yaitu lembar observasi tertutup dan observasi terbuka. Catatan tersebut berisi deskripsi perilaku, waktu kejadian, serta dapat dilengkapi tanda tangan siswa.
Catatan tidak hanya memuat perilaku baik atau kurang baik, tetapi juga perkembangan sikap siswa. Data tersebut kemudian digunakan guru untuk menyusun deskripsi penilaian sikap siswa dalam satu semester dan sebagai bahan laporan pada rapor. Yang keempat, data penilaian tertulis. Data penilaian tertulis merupakan skor yang didapat dari siswa melalui tes tertulis, bentuk soal, tes tersebut seperti pilihan ganda menjodohkan isian, uraian, dan jawaban benar atau salah. Dalam penilaian bentuk soal pilihan ganda, satu soal skornya 1, itu pun jika jawaban benar, dan jika jawaban salah skornya 0. Adapun prosedur dalam penghitungan bentuk soal pilihan ganda seperti di bawah ini. Prosedur penilaian dapat digunakan pada berbagai bentuk soal seperti pilihan ganda menjodohkan isian, uraian, dan benar salah dengan pemberian skor objektif. Misalnya, skor 1 untuk jawaban benar. Soal uraian terdiri dari 2 jenis, yaitu uraian objektif dan nilai berdasarkan kata kunci, dan uraian non-objektif yang dinilai berdasarkan kriteria atau tingkat kesesuaian jawaban siswa. Nilai akhir diperoleh dari penggabungan skor berbagai bentuk soal dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan. Nilai tersebut menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar selama 1 semester. Selanjutnya, data penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, serta penyajian data atau laporan. Setiap tahap dinilai berdasarkan deskripsi dan kriteria penskoran tertentu. Berikut contoh tabel deskripsi dan penskoran pada masing-masing tahap dalam buku Abdul Majid 2014. Situ sudah tertera tabelnya. Lalu, penilaian pada setiap tahap proyek menggunakan skor 1-4 dengan skor 1 sebagai nilai terendah dan 4 sebagai nilai tertinggi. Skor maksimum keseluruhan adalah 16. Semakin lengkap dan sesuai pelaksanaan setiap tahap proyek, semakin tinggi skor yang diperoleh siswa. Oke, selanjutnya data penilaian produk. Penilaian produk merupakan hasil kerja berupa karya siswa. Penilaian ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan produk, dan tahap penilaian. Data penilaian produk dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu holistik, menilai keseluruhan kualitas produk, dan analitik, menilai setiap tahap proses pengembangan produk. Berikut ini contoh penilaian analitik dan penskorannya. Di sini ada ditampilkan tabel keterangan kriteria penskoran. Yang pertama, skala skor 0-10 atau 1-100. Yang kedua, semakin baik kemampuan yang ditampilkan, semakin tinggi skor yang diperoleh. Selanjutnya, data penilaian portofolio. Data penilaian portofolio siswa berlandaskan hasil dari gabungan data yang sudah dilakukan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai meliputi ringkasan isi portofolio, dokumentasi, perkembangan dokumen, rangkuman tiap dokumen, presentasi, dan performa. Hasil penilaian digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan penguasaan kompetensi siswa dengan skala nilai tertentu, misal 0-100. Dan yang terakhir, data penilaian diri. Data penilaian diri adalah data hasil penilaian siswa terhadap kemampuan dan kecakapan dirinya sendiri pada kompetensi tertentu, berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Namun hasil penilaian diri perlu ditelaah kembali oleh guru karena kemungkinan adanya kesalahan atau ketidakjujuran. Guru biasanya memeriksa sebagian hasil sekitar 10-20% untuk dikoreksi. Jika ditemukan banyak kesalahan, siswa diminta melakukan penilaian ulang agar terbiasa menilai diri secara lebih objektif.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan ketuntasan belajar. Dalam dunia pendidikan, kita melakukan penilaian untuk satu tujuan utama, yaitu mengetahui apakah siswa sudah menguasai kompetensi yang diajarkan. Kompetensi ini mengacu pada indikator yang menjadi patokan kita untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa. Penilaian ini tidak hanya dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi juga bisa di luar jam pembelajaran, misalnya melalui pekerjaan rumah atau proyek. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan indikator dan penilaian. Perlu kita pahami hubungan antara indikator dan instrumen penilaian. Satu indikator itu tidak harus diukur dengan satu soal. Bisa saja satu indikator dijaring melalui beberapa soal atau tugas. Sebaliknya, satu tugas yang kompleks bisa kita gunakan untuk menilai ketercapaian beberapa indikator sekaligus. Jadi, kita harus cermat dalam menyusun tugas. Selanjutnya, kriteria ketuntasan KD dan SK. Seorang siswa dinyatakan tuntas pada satu kompetensi dasar atau KD apabila semua indikator dari KD tersebut sudah tuntas. Jika semua KD dalam satu mata pelajaran tuntas, barulah siswa dapat dinyatakan secara utuh menguasai standar kompetensi atau SK tersebut. Selanjutnya, ketentuan ketuntasan indikator. Jika indikator yang tuntas dalam satu KD jumlahnya lebih dari 50%, siswa diperbolehkan untuk mempelajari KD berikutnya. Akan tetapi, ia tetap wajib mengikuti remedial untuk memperbaiki indikator-indikator yang belum tuntas. Sebaliknya, jika indikator yang belum tuntas jumlahnya sama atau lebih dari 50%, maka siswa tersebut belum diperkenankan melanjutkan ke KD berikutnya. Ia harus fokus menuntaskan indikator-indikator di KD saat ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat contoh tabel ketuntasan belajar KD 1. Yang poin pertama itu indikator 1 nilainya 62 di atas KKM, maka nilainya tuntas. Indikator 2 nilainya 85 di atas KKM 70%, maka nilainya tuntas. Indikator 3 nilainya 90 di atas KKM 60%, artinya tuntas. Karena semua indikator tuntas, maka kesimpulannya siswa telah menguasai KD 1 dengan baik. Sekarang kita lihat KD2 tentang melaksanakan kewajiban. Di sini situasinya berbeda. Indikator 1, yaitu nilai 60 tepat di KKM dinyatakan tuntas. Indikator 2 nilainya 59, sedangkan KKM-nya 60%, karena kurang 1 poin indikatornya ini dinyatakan tidak tuntas. Indikator yang ketiga, nilai 59, namun karena KKM-nya lebih rendah yaitu 50%, maka indikator ini justru dinyatakan tuntas. Dari sini kita bisa lihat bahwa meskipun nilainya sama 59, ketuntasan bisa berbeda karena perbedaan KKM antar indikator. Karena ada satu indikator yang belum tuntas, maka siswa perlu mengikuti remedial khusus untuk indikator nomor 2. Yang terakhir yaitu menghitung rata-rata indikator. Biasanya kita menggunakan nilai rata-rata seluruh indikator. Contoh, pada KD1 tadi yaitu nilai indikator 1 sama dengan 62, nilai indikator 2 sama dengan 85, dan nilai indikator 3 yaitu 90. Nah, cara menghitungnya kita jumlahkan yaitu kita totalkan 62 ditambah 85 ditambah 90, itu hasilnya 237. Lalu kita menghitung rata-ratanya, 237 itu dibagi 3 hasilnya 79. Jadi nilai KD 1 itu secara keseluruhan adalah 79. Selanjutnya, ke poin terakhir yaitu pemanfaatan hasil penelitian. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kualitas siswa, kualitas pendidik, kualitas lingkungan belajar, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas kurikulum. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran perlu diperbaiki
Salah satu cara perbaikan pembelajaran yaitu dengan melalui pemanfaatan hasil penilaian. Pada penilaian kelas terdapat informasi pencapaian kompetensi siswa yang dapat digunakan, yaitu remedial, pengayaan, perbaikan program dan proses pembelajaran, pelaporan, dan penentuan kenaikan kelas. Yang pertama yaitu remedial bagi siswa. Remedial adalah kegiatan yang dilakukan guru mata pelajaran atau guru lainnya yang memiliki keahlian di bidangnya untuk memberikan pelayanan dalam mencapai kriteria ketuntasan siswa. Kegiatan remedial dapat dilakukan penilaian dengan beberapa bentuk tugas yang dianggap dapat memenuhi kekurangan siswa dalam ketercapaian ketuntasan di bidang tertentu yang benar-benar dianggap masih kurang dalam pencapaian kriteria ketuntasan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian tugas seperti menjawab soal pilihan ganda, esai atau uraian, membuat rangkuman, menyusun laporan data, maupun menjawab pertanyaan secara lisan. Tujuan remedial yaitu agar siswa menyadari kekurangan dalam hasil belajarnya, memperbaiki kualitas belajar, mengembangkan kebiasaan belajar yang lebih baik, serta meningkatkan motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Kegiatan remedial dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, biasanya di luar jam pelajaran, dan hanya diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan dengan tugas yang disesuaikan dengan indikator yang belum dicapai. Yang kedua, pengayaan bagi siswa. Pengayaan merupakan pengadaan suatu program pengajaran bagi siswa yang memiliki penguasaan lebih cepat dalam belajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dibandingkan siswa lainnya. Pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang lebih cepat memahami materi dibandingkan siswa lain dan telah mencapai kriteria yang ditetapkan. Kegiatan pengayaan dengan memberikan materi tambahan, tugas tambahan bertujuan untuk lebih menambah dan memperluas wawasan dan keterampilan yang sudah dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tujuan pengayaan antara lain agar siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari, membantu dan membimbing teman yang belum memahami pelajaran, meningkatkan keterampilan sosial, serta menambah pengetahuan melalui berbagai sumber informasi. Kegiatan pengayaan dapat dilakukan saat pembelajaran berlangsung maupun di luar jam pelajaran, dan siswa yang mencapai kompetensi lebih cepat dapat mengikuti program akselerasi. Yang ketiga, program dan proses pembelajaran bagi guru. Program dan proses pembelajaran merupakan bagian penting yang memerlukan perencanaan yang baik agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran memiliki hubungan yang berkesinambungan antara kegiatan satu dengan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program dan proses pembelajaran dengan memilih strategi yang tepat, serta memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal agar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai. Oleh karena itu, guru perlu melakukan perbaikan atau revisi terhadap strategi pembelajaran, bahan ajar, dan program yang telah disusun agar penguasaan kompetensi siswa dapat meningkat. Yang keempat, laporan. Laporan di sini maksudnya adalah laporan hasil belajar siswa yang disusun untuk memberikan informasi terkait kemampuan siswa kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat ikut serta dalam meningkatkan kemampuan siswa. Adanya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat memberikan peran penting kepada masyarakat. Selain dukungan dana dan aspek akademik, laporan peningkatan hasil belajar siswa merupakan bagian pertanggungjawaban suatu lembaga sekolah terhadap orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait. Yang terakhir, penentuan kenaikan kelas. Kegiatan penilaian kelas dilakukan secara berkelanjutan yang dapat berdampak pada perbaikan dan pengayaan diberikan lebih awal dan tepat waktu. Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila memperoleh nilai kurang dari capaian kompetensi tertentu, belum menuntaskan 50% atau lebih indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi lebih dari 3 mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran sampai batas akhir tahun,
Setiap siswa perlu didukung secara optimal sesuai kebutuhannya agar dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pada prinsipnya, tidak ada siswa yang tidak naik kelas atau automatic promotion, kecuali jika terdapat gangguan fisik, mental, atau emosi yang menghambat pencapaian kompetensi. Jika seluruh indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi suatu mata pelajaran telah tuntas, maka siswa dinyatakan layak naik ke kelas berikutnya. Selanjutnya, saya serahkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penilaian dalam pembelajaran tematik merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan serta pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran melalui berbagai teknik seperti tes tertulis, observasi, penilaian kinerja, proyek, portofolio, jurnal, dan penilaian sikap. Hasil penilaian kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk menentukan ketuntasan belajar berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan remedial, pengayaan, perbaikan proses pembelajaran, pelaporan hasil belajar, serta penentuan kenaikan kelas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi secara optimal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait materi penilaian dalam pembelajaran tematik. Mohon maaf jika kami ada salah kata dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih.